Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan melemparkan tongkatnya yang seketika berubah menjadi seekor ular yang sangat besar melebihi gunung di sekitarnya. Tongkat yang bisa membantu pekerjaannya telah berubah dan mengejar Nabi Musa selama 40 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menangkapnya. Setelah ditangkap, ular itu kembali menjadi tongkat. Tongkat yang tidak mempunyai arti, tapi jika dihubungkan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi asbab hidayah. Awalnya tongkat hanya berfungsi sebagai keperluan belajar teori. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melemparkannya, Nabi Musa alaihissalam diajari praktek. Tongkat itu menjadi asbab hidayah kepada 70.000 orang tukang sihir dan membuat Fir'aun ketakutan. Dikatakan dalam keterangan yang lain, tongkat ini menjadi asbab hidayah kepada 700 orang tukang sihir dan membuat Fir'aun ketakutan. Bersama 600.000 pengikutnya, Nabi Musa dikejar. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya hingga tiba di tepi laut. Pengikutnya merasa takut, kemudian berkata di depan lautan, sebelah kiri dan kanan gunung, dan di belakang Fir'aun, siapakah yang akan menolong? Kita pasti tertangkap. Pengikutnya ketakutan karena mereka hanya terdidik sebagai ahli ibadah, tetapi Musa alaihissalatu wassalam adalah seorang da'i, mengajak kaumnya untuk taat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Musa kemudian berkata, inna ma'nya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama aku, dan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadaku. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka lautan menjadi 12 jalan sesuai dengan jumlah kabilah pengikut Musa. Untuk 12 jalan ini, untuk membentuk 12 jalan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu menghentikan aliran air dan deburan ombak. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan semua itu tetap berjalan seperti biasa, dan jalan terbentuk sesuai dengan kehendak Allah. Ombak nampak begitu deras menghantam, tetapi begitu menyentuh jalan langsung berhenti seketika. Ombak yang mendekat dan menjilat sisi jalan langsung naik ke atas, berbentuk seperti tembok. Setiap tetes air terikat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilah Bani Israel dengan mudah melalui ke-12 jalan itu. Namun di tengah jalan mereka risau dengan keadaan mereka yang terpisah. Maka di celah-celah ombak yang terbentuk menjadi tembok, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan angin, menciptakan lubang angin seperti jendela, sehingga mereka bisa melihat satu sama lain sampai ke tujuan. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keimanan seseorang.
Dan pertolongan ini tidak hanya diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi diberikan juga kepada kaumnya, walaupun iman mereka masih lemah, karena mereka satu hati. Fir'aun dan bala tentaranya mengajar dari belakang. Mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada kekuatan Allah. Mereka tertipu dengan yang nampak, melihat ada jalan di atas lautan, menganggap jalanan ini tetap ada selamanya. Mereka melihat Bani Israel melaluinya, dan mereka yakin dapat melaluinya juga. Mereka pun melalui jalan itu, namun ketika mereka berada di tengah jalan itu, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berubah. Ombak yang awalnya meninggi seperti tembok berubah menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Seluruhnya tenggelam kecuali Fir'aun yang nampak timbul kembali ke permukaan tanpa hidung. Allahu Akbar, disantap oleh ikan dan jasadnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini sebagai pelajaran Allah. Jadi tidak disantap, masya Allah, ikan Fir'aun ini, dan jasadnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini sebagai pelajaran. Demikian pula tongkat kita hari ini berupa anak, istri, pertanian, perdagangan, dan kantor. Ini akan menjadi ular dalam tanda petik ketika ditinggalkan sementara. Tetangga, saudara, dan kawan-kawannya mulai tidak senang. Tetapi jika meningkatkan pengorbanan terus-menerus di jalan Allah, niscaya akan berubah. Perusahaan yang semula untuk memenuhi keperluan hidup sebagai asbab, masya Allah, keperluan sehari-hari, setelah ditinggalkan sementara akan menjadi asbab hidayah. Yang pertama perusahaan tadi itu jadi asbab hidangan. Nah sekarang setelah ditinggalkan sementara akan menjadi asbab hidayah yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semoga di sore hari ini memberikan kepada kita nuansa berpikir dan memberikan kepada kita spirit, memberikan kepada kita semangat untuk beramal dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama itu yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin dengan dakwah. Nah, kita mesti meyakini bahwa kerja para nabi itu adalah dakwah, mengajak orang taat kepada Allah. Dan kerja baginda Rasulullah SAW juga adalah dakwah, mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi, tetapi kerja ini akan terus berjalan. Kalau tidak ada kerja, maka tidak akan ada agama, tidak akan hidup agama itu kalau tidak ada dakwah. Oleh karena itu, maka penting kita buat dengan istiqomah untuk usaha atas agama ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang bertanggung jawab atas dakwah para nabi ini dan dakwah baginda Rasulullah. Seperti halnya para sahabat radhiyallahu anhum telah buat usaha ini dengan sungguh-sungguh sehingga agama tersebar di seluruh alam. Para sahabat sekarang sudah tidak ada, dan orang-orang kekasih-kekasih Allah yang terdahulu juga sudah meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan apa tanggung jawab mereka terhadap agama ini. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan bertanya kepada kita, bagaimana kita bertanggung jawab atas kerja ini, kerja dakwah, kerja nabi, kerja para nabi, kerja sahabat, dan kerja para wali dan orang-orang soleh yang terdahulu. Oleh karena itu, kita tingkatkan pengorbanan kita untuk senantiasa istiqomah di dalam usaha mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.